Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan bahas koin XRP. Setelah sekian lama, kita tidak membahas koin XRP, terutama dalam sebuah perkembangan melawan SEC. Jadi baru-baru ini, tim hukum dari perusahaan Ripple telah memanfaatkan momentum atas adanya sebuah kasus Terraform Labs untuk melawan hukum SEC. Sebetulnya perseteruan maupun perselisihan antara SEC dan juga perusahaan Ripple telah selesai. Hanya saja ada sebuah tembok penghalang yang menjadikan sebuah benturan. Kira-kira berapa nilai yang pantas yang harus dibayarkan oleh perusahaan Ripple dalam pembayaran penalti maupun denda kepada pihak SEC. Karena sebelumnya SEC telah menetapkan denda maupun penalti terhadap perusahaan Ripple sebesar 2 billion US dollar. Dan tentu perusahaan Ripple dan juga beberapa tim-tim di balik layar perusahaan tersebut tidak setuju atas adanya sebuah denda maupun penalti yang telah ditetapkan kepada perusahaan Ripple mencapai 2 billion US dollar. Karena sebetulnya kasus yang telah menimpa terhadap perusahaan Ripple bukan kasus penipuan, hanya penjualan native coin dari perusahaan Ripple yaitu XRP kepada beberapa institusional maupun perusahaan. Berbeda dengan kasus hukum yang telah menimpa terhadap Terraform Labs yang tentu telah menjadikan sebuah tuduhan penipuan terhadap beberapa investor mencapai puluhan miliar US dollar. Dan dengan adanya sebuah informasi yang akan kita bahas kali ini, semoga saja ini merupakan suatu titik terang ataupun win-win solution untuk keberlangsungan dalam masa depan koin XRP. Dan apabila kalian salah seorang holders maupun pemegang dari koin XRP, jangan memiliki harapan yang berlebihan untuk bisa mendapatkan cuan maupun return dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi gue masih memiliki pandangan yang cukup bullish terhadap masa depan dari koin XRP, terutama pada saat keberlangsungan dari CBDC ataupun Central Bank Digital Currency. Oke, melihat dalam sebuah harga dari koin XRP, per hari ini sedang terjadi kenaikan sekitar 3,6%. Dan sedang diperdagangkan di kisaran 0,4974 US dollar. Namun XRP menduduki di peringkat ke-8 by data CoinGecko dengan nilai market cap yang saat ini dimiliki oleh XRP sekitar 27,6 billion US dollar. Dan tentu dengan total market cap mencapai 27,6 billion US dollar merupakan sebuah nilai market cap yang sangat besar. Kemudian dari total supply koin XRP yang beredar berada di kisaran 55,5 billion koin XRP. Sementara dari maksimum supply koin XRP berada di kisaran 100 miliaran koin XRP. Dan mungkin kalian berasumsi, kira-kira kapan total supply dari koin XRP akan beredar semuanya di market? Secara perhitungan dan juga sebuah konsep yang telah diterapkan oleh beberapa tim di balik layar koin XRP, bahwa koin XRP akan beredar di market semuanya, itu tepat pada tahun 2025 bulan Desember. Apabila kalian tidak percaya, silakan kalian research ke dalam xrpscan.com untuk melihat kira-kira berapa total supply dari koin XRP yang belum beredar. Dan sekalipun dari total maksimum supply koin XRP berada di 100 miliaran koin, namun lebih dari 40% dari total pasokan koin XRP berada di dalam wallet escrow ataupun wallet penampungan. Yang belum ada sebuah kejelasan kira-kira dari sisa total supply koin XRP yang ada di dalam wallet escrow maupun penampungan, apakah nantinya itu akan dilempar ke market atau mungkin akan dijadikan sebuah mekanisme pembakaran. Dan XRP juga memiliki sebuah mekanisme pembakaran dari setiap transaksi. Hanya saja mekanisme pembakaran dari koin XRP tidak terlalu besar. Salah satu alasan mengapa gue memiliki pandangan yang cukup bullish terhadap keberlangsungan dan juga masa depan dari koin XRP. Selain XRP merupakan salah satu koin yang masuk ke dalam naratif CBDC ataupun Central Bank Digital Currency, namun XRP juga memiliki target market dari berbagai institusional, perusahaan, bahkan sektor perbankan. Oke, untuk informasi yang pertama, adanya sebuah argumentasi yang telah disampaikan oleh tim hukum Ripple yang bernama James Kivailan, yang dimana Ripple memukul kembali SEC menggunakan keputusan dari Terraform Labs. Jadi sebuah argumen ini, tim hukum Ripple menggunakan keputusan baru-baru ini untuk menentang permintaan penalti SEC sebesar 2 billion US dollar. Dan untuk penjualan XRP kepada institusional, perusahaan berpendapat bahwa hukuman yang diminta oleh regulator dalam kasusnya terlalu tinggi dibandingkan dengan hukuman dalam sebuah kasus yang serupa atau bahkan lebih berat. Nah, jadi seperti yang telah gue jelaskan sebelumnya, bahwa Ripple maupun XRP telah dikenakan sanksi ataupun penalti mencapai 2 billion US dollar. Sementara kasus yang telah dilakukan oleh perusahaan Ripple hanyalah penjualan native coin XRP kepada institusional. Dan tentu kasus tersebut bukanlah kasus penipuan, melainkan adanya sebuah penjualan native coin yang dinobatkan sebagai keamanan maupun sekuritas. Dan dengan adanya sebuah kasus baru-baru ini antara Terraform Labs dengan SEC,
tentunya perusahaan telah berpendapat bahwa hukuman yang telah diminta oleh regulator maupun SEC dalam sebuah kasus yang terlalu tinggi dibandingkan dengan hukuman dalam sebuah kasus serupa, atau bahkan yang lebih berat. Tetapi mengapa SEC ataupun regulator Amerika Serikat hanya memberikan sanksi dan juga denda sebesar 4,5 billion US dollar? Dan itulah salah satu poin penting mengapa tim hukum dari perusahaan Ripple telah memanfaatkan momentum atas adanya sebuah kasus dari Terraform Labs melawan SEC. Karena dengan denda yang telah ditetapkan kepada perusahaan Ripple mencapai 2 billion US dollar, merupakan sebuah denda ataupun sanksi yang tidak sebanding. Dan Ripple telah mencatat bahwa perdata SEC sebesar 420 juta US dollar terhadap Terraform Labs mewakili sekitar 1,27% dari penjualan kotor perusahaan sebesar 33 miliar US dollar. Sebaliknya, SEC mencari hukuman yang jauh lebih tinggi daripada persentatif dalam kasus XRP meskipun tidak ada tuduhan penipuan atau kerugian besar yang diderita oleh pembeli institusional. Nah, jadi gua harap cukup jelas ya dengan adanya sebuah tentangan dari tim hukum Ripple atas adanya dendaan ataupun sanksi yang telah ditetapkan kepada perusahaan Ripple mencapai 2 billion US dollar. Karena kasus XRP tidak mengandung dan juga memiliki unsur penipuan, apalagi dengan kerugian besar yang telah diderita oleh pembeli institusional. Berbeda dengan kasus Terraform Labs yang baru-baru ini telah mengakibatkan kerugian mencapai 40 billion US dollar. Kemudian berikutnya, dengan tim hukum dari perusahaan Ripple yang telah memanfaatkan momentum dari kasus Terraform Labs melawan SEC, ternyata cara itu cukup efektif untuk menurunkan denda maupun penalti yang telah ditetapkan oleh SEC ataupun regulator Amerika Serikat. Jadi baru-baru ini, SEC sekarang menuntut penalti hanya di 102,6 jutaan dolar dari Ripple dalam sebuah kasus XRP. Dan tentu itu merupakan sebuah penurunan penalti yang sangat substansial dari 2 billion US dollar menjadi 102,6 jutaan US dollar. Namun sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak sekalipun SEC telah menurunkan denda maupun penalti dari 2 billion US dollar menjadi 102,6 jutaan US dollar. Karena sebelumnya pihak dari perusahaan Ripple maupun tim hukum dari perusahaan Ripple meminta kepada pihak SEC untuk membayar denda hanya di 10 jutaan US dollar. Tetapi jika perusahaan Ripple ataupun tim dari hukum perusahaan Ripple menyepakati untuk membayar denda sebesar 102,6 jutaan US dollar, artinya permasalahan ataupun perselisihan antara Ripple XRP melawan SEC akan selesai. Dan dengan selesainya perselisihan melawan SEC, tentunya itu merupakan sebuah win-win solution untuk keberlangsungan dalam masa depan XRP. Kemudian Komisi Sekuritas dan juga Bursa atau disingkat menjadi SEC kini sedang mengejar denda sebesar 102,6 jutaan dolar dari Ripple. Dan pengurangan substansial dari denda yang semula diminta sebesar hampir 2 miliar dolar. Ripple baru-baru ini telah mengusulkan denda hanya di 10 jutaan US dollar. Mengutip dalam sebuah penyelesaian Terraform Labs sebagai pembenaran, namun SEC membantah bahwa hukuman yang rendah seperti itu tidak akan memenuhi tujuan undang-undang hukuman perdata. Jadi sudah cukup jelas ya bahwa perusahaan Ripple telah meminta hanya ingin membayar denda sebesar 10 jutaan US dollar. Sekalipun Komisi Sekuritas dan juga Bursa atau disingkat menjadi SEC telah memberikan pengurangan yang sangat substansial dari denda sebelumnya yang hampir mencapai 2 miliar US dollar menjadi 102,6 jutaan US dollar. Karena dengan membayar denda hanya 10 jutaan US dollar, tentunya itu merupakan hukuman yang rendah dan tidak akan memenuhi tujuan undang-undang hukuman perdata. Lalu SEC mencari 102,6 jutaan US dollar dari Ripple karena 10 jutaan US dollar merupakan sebuah dendaan yang terlalu rendah. Jadi Komisi Sekuritas dan juga Bursa ataupun SEC telah menjawab permintaan Ripple Labs untuk memberikan hukuman yang lebih rendah dalam kasus XRP. Dan Ripple telah menyarankan denda yang lebih masuk akal sebesar 10 jutaan dolar dibandingkan dengan penyelesaian Terraform Labs, dan SEC awalnya meminta keputusan akhir terhadap Ripple sebesar hampir 2 miliar US dollar. Dan dalam surat Kepala Hakim Distrik Analisa Torres pada tanggal 14 Juni 2024, SEC telah menjelaskan saat meminta pengadilan untuk menambahkan penetapan hukumannya dalam kasus ini, kini penyelesaian di Terraform, Ripple gagal untuk memperhatikan bahwa perusahaan tergugat di sana berada dalam kebangkrutan, keluar dari bisnis untuk selamanya. Nah, jadi ini merupakan sebuah pernyataan ataupun asumsi yang telah disampaikan oleh regulator Amerika Serikat ataupun SEC kepada Hakim Distrik Analisa Torres tepat pada tanggal 14 Juni tahun 2024.
Karena salah satu alasan yang telah disampaikan oleh SEC mengapa dia telah memberikan sanksi ataupun dendaan kepada Terraform Labs hanya 4,5 billion US dollar. Karena pihak tergugat berada dalam kebangkrutan, kemudian Terraform Labs juga akan keluar dari bisnis untuk selamanya. Berbeda jika TFL ataupun Terraform Labs bisa melakukan operasional dengan normal, mungkin SEC tidak akan memberikan sanksi dan juga denda hanya di 4,5 billion US dollar. Jadi itulah salah satu poin penting mengapa SEC ataupun regulator Amerika Serikat hanya memberikan sanksi dan juga denda kepada TFL hanya di 4,5 billion US dollar. Karena sebuah permintaan yang telah diminta oleh SEC kepada pihak Duke Kwon dan juga TFL. Dengan memberikan sebuah keringanan dengan sanksi yang telah ditetapkan ataupun denda hanya di 4,5 billion US dollar. Namun dengan salah satu catatan, perusahaan Terraform Labs harus dibubarkan bahkan ditutup. Walaupun demikian, Duke Kwon ataupun TFL juga telah menyepakati dengan membayar denda sebesar 4,5 billion US dollar dan bahkan TFL juga akan resmi dibubarkan bahkan ditutup. Tetapi berbeda dengan Ripple ataupun XRP. Mereka dikenakan denda hanya 102,6 jutaan US dollar. Namun perusahaan Ripple dan juga XRP masih bisa melakukan operasional dengan normal dan bahkan bisa diperdagangkan di dalam beberapa bursa. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai updatean dalam sebuah perkembangan XRP melawan SEC. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Piki, back to you.